ようこそ、ポジョスラムチャンネルへ。Halo guys, selamat datang kembali di Pojok Seram. Hari ini gue bahas lanjutan film Evil Hospital. Hayo kita mulai. Sambungannya, Manami Sakai dibawa ke rumah sakit yang dikabarkan telah loncat dari gedung lantai 5. Rohnya sendiri sudah keluar dari tubuh dan ceritanya 3 hari lalu tepatnya setelah Manami berkunjung ke apartemen Runa. Dia kembali ke kantor dan dimarahi bosnya yang bernama Madarame karena dinilai gagal melakukan misi. Rencana Madarame, dia ingin mengangkat kembali kisah tentang rumah sakit berhantu itu karena ditawari hal yang lebih menarik oleh seorang produser. Manami lah yang diajak bekerja sama dan setelahnya dia mendapatkan pesan aneh dari Saiko. Besoknya Manami mewawancarai seorang ibu yang mempunyai pengalaman di rumah sakit berhantu itu 50 tahun yang lalu. Ceritanya si ibu masuk ke rumah sakit dan ditempatkan di gedung lama sewaktu dia masih kelas 6 SD. Dia mengaku setelah dirawat tempat itu menjadi tempat aktivitas paranormal dan rumor semakin berkembang tentang gedung rumah sakit berhantu. Pernah juga kepala rumah sakit mengundang paranormal terkenal untuk melakukan pengusiran di gedung tersebut dan hasilnya sang paranormal mengurung hantu di sebuah kamar terlarang di lantai paling atas. Cerita ini diceritakan oleh kakak dari si ibu dan sebagai anak kecil waktu itu, si ibu sangat tertarik dan naik ke atas yang ingin membuka ruangan tersebut tapi ketahuan oleh kepala rumah sakit yang adalah kakek dari Asahi. Sampai di sini saja cerita dari si ibu dan Manami pun pamit. Di dalam mobil lagi-lagi dia mendapatkan pesan aneh dari Saiko dengan kalimat yang sama. Telepon kemudian berdering dari Madarame yang memberitahunya bahwa suster bernama Suzuki baru saja menelpon, tapi Manami mengaku tidak mengenalnya. Setelahnya Manami pun bertemu dengan Madarame dan kemungkinan Runala yang sudah membujuk Suzuki untuk membantu mereka melakukan wawancara seputar rumah sakit. Inilah yang mereka inginkan selama ini walaupun sebenarnya Suzuki masih ragu menjalankan sesi wawancara. Tapi Madarame meyakinkannya dengan mengatakan akan menyamarkan suara dan wajahnya agar tidak ada yang mengenalinya. Suzuki pun lalu bercerita bahwa belakangan ini banyak hal-hal supranatural yang terjadi di rumah sakit, bahkan pengalaman melihat hantu itu membuatnya takut. Kemunculan hantu itu diakuinya terjadi saat pertama kali Runa hadir di rumah sakit dan parahnya lagi, Suzuki percaya bahwa dialah yang menyebabkan kematian Ishikawa. Rekaman wawancara itu lalu ditonton malamnya oleh Manami di kantor. Dia memutar berulang-ulang dan mengamati dengan cermat lalu telepon tiba-tiba berbunyi. Pesan aneh itu lagi dan Manami langsung memberitahukan kepada Runa. Hari semakin larut dan Manami masih terus memperhatikan rekaman dan dia merasa menemukan keanehan dengan bayangan putih yang berada di samping Suzuki. Awalnya dia pikir mungkin hanya perasaannya saja dan memutuskan untuk menyudahi dulu kerjaannya. Setelah komputer dimatikan, anehnya menyala lagi dengan sendirinya yang langsung menampilkan rekaman Suzuki. Bayangan itu semakin jelas dan bergerak yang menampilkan wajah Runa. Ini benar-benar menakutkan dan Manami berusaha mematikan komputernya tapi tidak berhasil. Karena takut, dia mendorong layar komputernya sampai jatuh dan pergi. Ponsel berbunyi dan pesan yang sama kembali terkirim dari Saiko. Lampu pun tiba-tiba padam dan ada pesan baru masuk yang tertulis, "Aku di lantai 3 sekarang." Suara lonceng terdengar dari arah kegelapan dan pesan masuk lagi yang katanya, "Sekarang aku sudah di lantai 4." Karena takut, Manami melempar ponselnya dan berlari masuk ke ruangan. Suara lonceng sudah terdengar dekat dan gedoran pintu pun terdengar. Manami sempat berpikir untuk menelpon polisi tapi tiba-tiba ada suara perempuan yang berkata, Melihat pintu yang terbuka membuat Manami semakin takut dan masuk ke ruangan lainnya. Dia menutup semua pintu dan pintu dengan mudah dibuka dan lonceng pun semakin terdengar. Saking takutnya Manami, dia berusaha mencari jalan keluar dan membuka jendela dan di luar sana sudah ada hantu berpakaian seragam sekolah. Dia pun lalu terjatuh ke jalanan sedangkan di momen itu Runa dan Asahi sedang membahas mimpi mereka. Setelah kedatangan ambulans, Runa syok melihat roh Manami yang dibawa pergi oleh hantu Saiko. Manami lalu dinyatakan meninggal sedangkan Runa menyalahkan diri sendiri atas apa yang sudah terjadi. Setelahnya dia diantar pulang oleh Asahi. Sebelum pergi, Asahi mengatakan bahwa kematian Manami dan Ishikawa tidak ada hubungannya sama sekali dengannya.
Baru berjalan keluar, ayah Asahi menelpon yang menanyakan keberadaannya dan sepertinya mencurigai sesuatu tentang Runa. Besoknya di rumah sakit sekilas seperti ada orang di atas pintu dan Runa tiba-tiba muncul dengan postur badannya yang bungkuk tak bersemangat. Dia meminta maaf sudah membuat mereka semua khawatir. Seorang suster bernama Mitaka memberitahu Runa bahwa kepala suster menunggunya. Ternyata rumah sakit kedatangan 2 orang polisi untuk menanyakan soal Manami, tapi Runa lebih banyak menjawab tidak tahu. Asahi sendiri mendatangi kantor Manami dan menemui Madarame. Menurut keterangannya, saat kejadian semua pintu dalam keadaan terkunci sehingga polisi berpendapat Manami sengaja mengakhiri hidup. Anehnya layar komputer ditemukan di lantai dan ponsel terlempar ke arah tangga. Di jendela itulah Manami lompat, sedangkan cara orang yang bisa mengakhiri hidup di negara itu kebanyakan adalah dengan... Semua ini terasa aneh dan cerita berlanjut ke rumah sakit. Suster Mitaka mengalami keanehan di toilet yang terasa seperti ada orang lain selain dia di sana. Pintu terbuka secara bergantian dan barang terjatuh sendiri. Bunyi-bunyian terdengar dari sebuah bilik dan ada tangan hitam yang menahan pintu. Sosok hantu itu membuatnya berlari keluar dan menabrak Pak Dirut. Saat ditanya kenapa, dia hanya diam dan buru-buru pergi. Cerita kembali lagi ke kantor Manami. Rekaman Suzuki diperlihatkan lagi dengan wajah Runa yang tertampang jelas. Di ponsel Manami sendiri juga terdapat foto mereka berdua yang dimana retaknya layar ponsel berada tepat di wajah Runa. Menurut Madarame, semua ini sudah pasti ada hubungannya dengan Runa. Yang dia inginkan sekarang adalah mengajak Asahi bekerja sama dengannya untuk mengungkap kematian Manami. Di rumah sakit sendiri, apa yang sudah terjadi dengan Mitaka dengan cepat menyebar yang katanya melihat hantu di toilet. Runa yang mendengar itu hanya diam dan pandangan kepala suster pun mengarah kepadanya. Buru-buru dia berjalan keluar melewati Suzuki yang juga melayangkan tatapan dingin. Asahi lalu menelponnya dan memintanya untuk bertemu di sebuah tempat. Di sanalah dia diperlihatkan rekaman Suzuki dan Runa sangat tersinggung dengan itu. Emosinya tidak terkendali yang ngelantai sampai merangkak sana-sini gak jelas. Asahi mencoba menjelaskan maksudnya dan setelah beberapa menit barulah dia kembali tenang. Runa disuruh menonton rekaman itu sambil direkam. Keanehan pun terjadi di mana lampu sorot mulai berkedip dan barang-barang bergetar. Dia pun lalu jatuh ke lantai dan kejang seperti orang kerasukan. Runa mulai mengeluarkan suara dengan berkata, dia lalu bangun dan menunjuk ke laptop sambil menyebut nama Suzuki lalu pingsan. Cerita berlanjut ke Suzuki. Dia bermimpi tentang si setan gigi busuk dan di lengannya seperti ada bekas cetak gigi. Hal ini membuatnya takut apalagi ada gigi baru yang tumbuh di langit-langit mulutnya. Runa sendiri sudah tersadar dan menceritakan kisahnya sewaktu berada di gedung sebelah. Tentang seseorang yang memanggil namanya yang dia pikir roh ibunya di awal, tapi ternyata hantu yang menakutkan dan ditolong oleh Suzuki. Ngomong-ngomong soal Suzuki, mereka baru tersadar kemanakah dia dan ingin mencarinya. Malam itu tepat di bulan purnama yang mengingatkan tentang mimpi si hantu perempuan. Di tempat lain, Suzuki terlihat kesakitan yang entah apa yang terjadi dengannya. Sesampainya di depan rumah sakit terbengkalai, Runa mengatakan mereka salah tempat karena tidak merasakan kehadiran Suzuki. Mereka lalu masuk ke rumah sakit satunya dan bertemu dengan suster kepala yang langsung mendamprat Runa. Dia menyalahkan Runa atas hilangnya suster Mitaka dan Suzuki juga kematian 2 orang lainnya. Suster kepala mengusirnya dan berteriak kepadanya yang membuat Runa berlari pergi. Sekarang Runa seakan mempunyai vision bayangan tentang Suzuki yang berubah ganas dan segera menyusul ke tempat tersebut yang letaknya di basement. Setelah Madarame datang, Asahi memintanya untuk menenangkan suster kepala yang masih emosional dan segera menyusul Runa. Suzuki sendiri sudah kerasukan dan berubah bentuk. Runa yang menemukannya menjadi takut tapi tetap berusaha melakukan komunikasi. Dia menduga sosok yang merasuki Suzuki ini bernama Kino, tapi hantu itu tidak menjawab. Jimat kepunyaan Runa tiba-tiba berasap dan Suzuki merangkak seperti binatang yang ingin menerkamnya. Tak berapa lama, Runa ditemukan Asahi dalam keadaan pingsan dan Suzuki yang juga terdampar tak jauh dari sana. Di sampingnya masih ada tetesan darah kering dan gigi yang rontok yang langsung dikantongi oleh Asahi.
Mereka lalu kembali dan selama proses pengobatan, Suzuki bercerita belakangan ini banyak kenangan yang terlintas di pikirannya dan gigi hitam yang aneh tumbuh di atas langit-langit mulutnya. Sejak saat itu juga dia mulai merasakan kehadiran Runa itu menakutkan baginya. Tak hanya itu, lama-lama Suzuki membenci Runa dan menyalahkannya atas kematian Ishikawa. Sekarang dia meminta maaf kepada Runa, begitu pula dengan kepala suster yang merasa dialah yang harus disalahkan karena semua ini terjadi setelah Suzuki disuruh ke gedung lama olehnya. Jadi ceritanya di hari di mana Suzuki mencari dokumen di lantai 1 gedung lama, dia merasa ada suara wanita yang memanggilnya. Karena penasaran, dia pun mencoba mencari tahu asal suara itu, tapi lama-lama dia seperti terpengaruh dan berjalan masuk ke sebuah ruangan gelap dan dingin. Hanya itu saja yang dia ingat, dan ruangan itu juga adalah ruangan yang sama yang terbuka sendiri saat Runa berada di sana. Diyakini Runa, hantu Kinu sudah memanfaatkan kekuatannya untuk membuka pintu itu yang harusnya terkunci rapat. Semua itu dipatahkan oleh suster kepala yang kekeh bahwa dialah yang bersalah. Dia sendiri sebenarnya takut ke gedung lama karena sebelumnya dia juga merasakan hal yang sama. Terdengar suara yang memanggilnya di tengah malam, dan setelah dia menjadi kepala suster, dia bersumpah tidak akan lagi ke gedung lama. Untuk mencairkan suasana, Asahi berkata semua sudah berakhir, ditambah Suzuki tidak lagi kerasukan, bahkan gigi itu sudah tidak bersarang di mulutnya. Jadi Suzuki dinyatakan sembuh total, tapi Runala yang bereaksi yang katanya, "Kau pikir kerasukan dan sakit itu sama?" Untuk membuktikan itu semua, Asahi berkata dia akan memeriksa kembali ke gedung lama. Bagaimanapun tugas seorang dokter adalah untuk tidak membiarkan pasiennya merasa cemas. Kata orang, pikiranmu sendiri bisa membuatmu sakit. Dia lalu mengeluarkan gigi itu dan Madarame mengingat momen bersama Ishikawa yang juga mendengar kata gigi saat dia memotret gedung lama tersebut dulunya. Ini menandakan semua belum berakhir sebelum misteri Kinu terpecahkan. Bersambung. ご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネルの登録といいね、共有ボタンのクリックをお願いします。最後に更新の通知ボタンもお忘れなくお願いします。Sampai jumpa.